Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Selasa di dalam acara Renungan Harian setiap hari Senin sampai hari Jumat. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya hari ini kita akan diberkati pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita rindu untuk mendengar suara Tuhan, karena firman Tuhan sebagai acuan buat kita untuk melangkah, untuk menghadapi kehidupan yang luar biasa. Dan kita percaya ketika hati kita diberkati dengan firman, saudara akan lihat bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, untuk menghantar masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan melalui pujian ini kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan turun atas kita. Haleluya. Kami ada hari ini Tuhan, semua bukti kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani saat ini Tuhan, kami percaya kekuatan firman-Mu yang menjadikan kami tetap kuat, yang menjadikan kami menjalani hidup ini tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, bahkan tidak ada kebimbangan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama membuka di dalam Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Doa minta tolong terhadap musuh. Nah saudara, ini ditulis oleh Raja Daud. Daud seorang yang luar biasa, seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Daud seorang yang gagah perkasa, dari seorang gembala hingga menjadi seorang raja. Tetapi dalam Mazmur 55 ini saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 16 terlihat dengan jelas bahwa Daud sedang mengalami satu kegelisahan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapapun kita pasti pernah gelisah. Gelisah kita ketika kita bangun tidur, gelisah ketika kita mau tidur ada saudara, gelisah kita ketika kita mau naik bus, atau kita mau usaha, atau kita mau berusaha, atau kita bekerja. Jadi setiap orang pasti mengalami kegelisahan, baik itu jemaat saudara, mungkin hamba Tuhan juga pernah gelisah. Bayangkan Daud seorang yang luar biasa, ternyata dalam tulisan ini Daud mengalami kegelisahan. Lalu apa yang dimaksud dengan kata gelisah? Gelisah adalah suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Saudara, suasana hati yang tidak menyenangkan. Meskipun di depan kita banyak uang, meskipun di depan kita makanan enak-enak, kalau hati kita gelisah itu tidak mereka lihat saudara. Jadi suasana hati yang tidak menyenangkan. Ketika dokter berkata umur kita tinggal sesaat, wah itu tuh bahaya itu saudara. Kita mau tidur salah, nggak tidur juga salah, dan inilah kegelisahan. Saudara yang kasih Tuhan, seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat tenang. Ini bedanya saudara. Jadi seorang yang gelisah, kehidupannya dia tidak tenang. Apalagi kehidupannya begitu banyak masalah, pasti dia gelisah saudara, tidak tenang. Ketika dia tahu posisi sakit penyakitnya, dokter berkata hasil diagnosanya demikian saudara, pasti dia tidak tenang, gelisah. Makanya sudah kegelisahan itu akan membuat pikiran kita menjadi dominan. Artinya saudara, medan pertempuran yang terbesar dalam hidup manusia itu ada dalam pikiran kita. Nah saudara kasih Tuhan, seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat sabar. Nah saudara, maunya buru-buru, wah pokoknya instan. Nah ini gelisah ya. Nah seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, seorang yang sedang dalam keadaan gelisah seringkali mengambil keputusan yang sangat keliru. Kalau pikiran kita diwarnai dengan kekhawatiran, ya kekhawatiran ini banyak penyebabnya, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha bisnis, mau usaha mau kerja. Nah saudara, itu kekhawatiran itu ya banyak saudara-saudaranya saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kegelisahan seringkali mengambil keputusan yang salah. Orang yang tahu khawatir seringkali mengambil langkah yang salah. Dan inilah yang dikatakan seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya diwarnai, dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, seorang yang sedang dalam keadaan gelisah mengambil satu keputusan yang sangat keliru. Dan kita harus ingat saudara, bahwa iblis senang dengan orang-orang yang hatinya dikuasai dengan kegelisahan. Itu harus kita sadar saudara.
Iblis sangat senang kalau kita tiap hari, tiap saat diwarnai dengan kegelisahan. Itu iblis sangat senang. Kenapa iblis itu sangat senang? Artinya saudara, orang yang hatinya gelisah mudah sekali terpucuk oleh hal-hal yang duniawi saudara. Mengambil langkah yang bertentangan dengan firman. Karena jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak memiliki sebuah kepastian. Nah inilah saudara yang kasih Tuhan. Iblis senang tuh kalau jiwa kita tidak ada kepastian. Oleh karena itu kegelisahan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi saudara kasih Tuhan, sebaliknya yang harus kita ingat bahwa firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, inilah janji Tuhan buat kita semua. Yesus berkata, mari jauh datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yesus berkata demikian, tangan Tuhan terbuka untuk kita saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang jadi kegelisahan kita. Dia tahu apa yang jadi kekurangan kita. Dia mengerti setiap tetesan demi tetesan air mata saudara. Dia tahu apa yang jadi masalah dalam kehidupanmu. Dia tahu rumah tanggamu akan hampir hancur. Dia mengerti keadaan anak-anak kita saudara. Bahkan dia tahu usaha perusahaan kita, dia mengerti. Oleh karena itu Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudahkah tawaran Yesus buat kita? Kita terima dengan hati yang terbuka. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan hidup kita diwarnai dengan kegelisahan. Jangan hidup kita diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Itu akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan iman kita pun akan tergoncang. Kualitas iman akan hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah tangan Tuhan terbuka untuk kita saudara. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan? Yang pertama, coba kita buka Mazmur 55 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Di dalam ayat 7 dan 9, dengan kata lain, Daud mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa dia mengarahkan pikirannya, dia kendalikan pikirannya agar tertuju pada rencana Allah. Daud tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang bisa menghancurkan kehidupan dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia sebaliknya Bapak Ibu, Daud percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia terus dalam keadaan demikian, terus dalam keadaan terpuruk. Karena dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup mengangkat dia naik. Saudara yang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama. Saudara, kegelisahan itu bisa kita halau ketika kita kendalikan pikiran kita tetap tertuju kepada rencana Tuhan. Daud tidak memikirkan hal-hal yang jelek, tapi dia tertuju pada rencana Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? Pesan firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dia tahu, dia mengerti akan kita. Tetapi terkadang banyak orang melihat sisi buruk saja. Kita akan menjadi seorang yang lemah, seorang yang putus asa. Tetapi ketika kita kendalikan pikiran kita, tetap tertuju kepada rencana Tuhan, maka saudara bisa atasi kegelisahan itu. Kiranya Tuhan memberkati
Shalom. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami tidak lepas dari satu kegelisahan. Tapi firman-Mu ya Tuhan mengangkat kami. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa tangan Tuhan terbuka untuk kami. Bapa berkati setiap jemaat Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi kegelisahan mereka pada hari ini Tuhan. Tapi Tuhan lawat mereka. Karena kami percaya ketika mata hati kami tertuju kepada rencana Tuhan, maka hal yang buruk bisa kami halau. Bapa terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati yang bekerja, berkati yang usaha, berkati yang studi. Berkati mereka yang hari ini sedang berusaha untuk membuka terobosan-terobosan yang baru. Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberkati. Dalam nama Tuhan kekuatan dari Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat saudara. Tetap semangat ikuti prokes, protokol kesehatan saudara. Dan satu hal kita harus tetap optimis. Karena hidup ini bukan sebuah takdir catat. Hidup ini bukan sebuah nasib. Tapi hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita berusaha kerja keras. Karena saya percaya saudara, dengan iman dan kerja keras, saudara akan lihat bagaimana janji Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.